Kasus kekerasan terhadap anak merupakan salah satu isu serius yang masih marak terjadi. Jumlah kasus kekerasan tersebut meningkat pada rentang waktu 2019 hingga 2024. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Nahar membenarkan soal meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak. Dia mengatakan aduan yang diinput ke sistem informasi online milik PPA atau Simfoni PPA dari beberapa provinsi, kabupaten, dan kota menunjukkan peningkatan angka kasus dalam kurun 6 bulan. Dari data yang diinput pada Simfoni PPA tercatat kenaikan jumlah kasus secara nasional dalam 3 tahun terakhir. Sejak 2021, tercatat 14.517 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah ini naik menjadi 21.241 pada tahun berikutnya. Kemudian, pada 2023, Kementerian PPPA mencatat 24.158 kasus. Dari data Januari hingga Juni 2024 menunjukkan sudah ada 6.897 kasus kekerasan terhadap anak. Jenis kasus kekerasan terhadap anak didominasi kekerasan seksual. Ironisnya, masih menurut data tersebut, kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat. Berdasarkan data real-time situs web Simfoni PPA dari Januari hingga 23 Juli 2024, setidaknya 1.879 pelaku kekerasan adalah pacar atau teman korban. Disusul pelaku yang merupakan orang tua sendiri sebanyak 1.407. Nahar mengatakan ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan kondisi kerentanan pada diri seseorang atau keluarga, disabilitas, perempuan, anak, atau hambatan lain. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, pendidikan, dan teknologi informasi. Pengaduan kasus kekerasan terhadap anak tak hanya bisa dilakukan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam kesempatan terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima 893 aduan sehubungan dengan perlindungan hak anak pada Januari hingga Juni 2024. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan ada dua kasus besar yang diadukan ke KPAI. Pertama, kasus keluarga dan pengasuhan alternatif seperti dampak perceraian, perebutan hak asuh, atau penentaran anak. Kasus kedua berupa kekerasan fisik atau psikis dan kejahatan seksual. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Lia Latifah menjelaskan, penyebab orang terdekat menjadi pelaku kekerasan adalah orang tua masih awam soal pengetahuan hukum. Ada juga faktor media sosial dan ekonomi. Lia menuturkan kekerasan terhadap anak banyak dilakukan oleh keluarga pasangan muda, misalnya pasangan berusia 25 hingga 35 tahun. Lia berujar orang tua tidak tahu bahwa ada sanksi hukum yang bahkan jauh lebih berat ketika yang melakukan adalah orang terdekat. Padahal, kata Lia, instrumen hukum yang ada sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Dia mengatakan misalnya, pelaku kekerasan seksual kini bisa dijatuhi hukuman kebiri bahkan hukuman mati. Dia menegaskan kewajiban orang tua tidak hanya memberikan hak pendidikan atau membiayai anak, namun lebih dari itu, orang tua juga wajib memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Dia mengatakan anak yang tidak mendapat perhatian orang tua akan mudah terpengaruh oleh media sosial. Tanpa perhatian orang tua, anak akan mencari pelampiasan ke media sosial. Walhasil, peran orang tua akan tergantikan oleh media sosial.